Puji Tuhan, haleluya, shalom para hamba-hamba Tuhan dan koridor dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang indah ini saya akan melanjutkan akan tema beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang hidup dalam rancangan Tuhan ke bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama kemarin kita membicarakan tentang komunikasi atau doa atau keintiman kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang visi. Sebab kenapa? Karena ini hal yang penting. Orang yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu komunikasi dengan Tuhan, memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, maka orang itu akan Tuhan berikan visi yang besar dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-26, secara khusus di bagian B dikatakan begini: supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita mempelajari ayat ini, Bapak Ibu Saudara semua, manusia belum diciptakan oleh Tuhan. Ini belum. Tetapi manusia sudah dirancang Tuhan untuk menjadi penguasa. Kita dirancang Tuhan itu menjadi orang yang besar, luar biasa. Oleh sebab itu, orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, orang-orang itulah yang akan mempunyai visi, mempunyai mimpi yang besar. Mimpi, visi yang besar itu bukan datangnya dari kita, tetapi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita untuk melaksanakan satu tugas yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara semuanya yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang kedua dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi dari ayat-ayat ini kita jelas bahwa Tuhan itu sudah merancang kita sesuatu yang besar. Tuhan menghendaki kita mengembangkan kemah kediaman kita, bahwa kita akan memberi dampak yang besar. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia? Kita membatalkan rencana Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah menyanyikan lagu atau pernah berdeklamasi di hari Natal. Nah, ini adalah, menurut saya ini adalah satu pelecehan yang sangat luar biasa. Kenapa? Banyak anak-anak diajari, jadikanlah kami lilin-lilin yang kecil. Saudara, itu adalah sesuatu yang pelecehan bagi saya. Tuhan menghendaki kita bukan punya pengaruh yang kecil. Yesus sendiri mengatakan, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Hidup kita ini bukan hanya berdampak bagi sekecil, sekelompok orang, tidak. Tetapi hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk mencapai pengaruh yang besar, yaitu dunia. Kelas kita ini bukan kelas-kelas yang kecil, tapi kelas kita adalah kelas yang besar. Posisi kita ini bukan posisi yang kecil, tapi posisi yang besar. Kalau kita pelajari di firman Tuhan, Tuhan berulang-ulang mengingatkan kepada kita. Mengingatkan tentang apa? Tentang visi, tentang mimpi. Ada satu pepatah yang mengatakan begini: visi itu tidak membayar. Orang yang punya visi yang besar itu tidak pernah membayar. Tetapi orang yang tidak punya visi, orang yang tidak punya mimpi, dia harus membayar. Kalau Bapak Ibu pelajari di tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengubah dunia ini adalah orang-orang yang mulai kecil. Dia mempunyai visi, punya mimpi yang besar. Mungkin waktu dia menceritakan tentang mimpi dan visinya, orang menghina dia, mengolok dia. Tetapi orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, orang yang bergumul dengan Tuhan, dia akan selalu dikuatkan dengan firman Tuhan, sehingga dia terus mempunyai visi dan terus melakukan visi itu. Ada 4 hal yang Bapak Ibu perlu ketahui tentang visi. Yaitu dalam visi ada 4 hal. Yang pertama, visi itu memberi tujuan kita menjadi jelas. Jadi visi itu memberi tujuan kita jelas dalam hidup ini. Apa sih tujuan hidup kita?
Banyak orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan oleh Tuhan. Maka hidupnya mengalir terus. Padahal kita harus punya tujuan yang jelas. Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sudah jelas tujuan, maka kita akan mudah melakukan menuju ke tujuan itu. Seperti seorang pelari, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Seorang pelari yang pertama dia harus tahu tujuan, garis finishnya dulu. Sebab kalau tidak tahu garis finish, dia akan lari kemana-mana. Dia akan berjalan kemana-mana sehingga dia tidak mencapai pada sasaran. Bahkan dia akan kelelahan dalam menjalani atau berlari itu. Tetapi kalau dia tahu tujuan, tahu garis finishnya, maka dia akan berlari terus pada garis finish itu. Terus menuju ke garis finish. Apapun yang terjadi dalam kiri kanannya, dalam rintangan, dia tetap kuat. Dia akan terus berjalan. Jadi ada patokan hidup kita. Visi itu membuat kita tahu tujuan. Persis di mana harus berlari. Kemana kita arahnya. Apa yang harus dikerjakan. Dalam pelayanan juga demikian. Kalau kita punya visi, kita akan bisa mengerjakan visi itu. Visi bukan dimulai dari awal, Bapak Ibu. Visi itu dimulai dari akhir. Akhir hidup kita apa? Goal pelayanan kita apa? Semua kita harus tahu. Dan kalau kita tahu, mudah kita melakukan satu persatu. Kita mudah mengerjakan satu persatu. Yang kedua, di dalam Matius pasal yang ke-14, di ayat yang ke-15 sampai 21, gunanya visi itu yaitu visi memaksimalkan potensi yang ada. Jadi visi, orang yang punya visi itu akan memaksimalkan potensi yang ada. Apa yang ada dalam dirinya, itu akan bisa dia maksimalkan. Makanya ada pepatah mengatakan tidak ada rotan, akar pun jadi. Kenapa? Orang yang punya visi itu memaksimal potensi yang ada di dalam pelayanan kita. Apa yang bisa kita maksimalkan? Jemaat, potensi kaum muda, potensi sekolah minggu, potensi wanita, pria. Sebenarnya ini semua potensi-potensi yang ada, ini bisa kita pergunakan. Sebab visi itu memaksimalkan potensi yang ada. Orang yang tidak punya visi, maka orang itu tidak akan bisa memaksimalkan apa yang ada. Dia selalu mengeluh dan mengeluh, merasa kurang, merasa tidak ada artinya, merasa tidak didukung dan sebagainya. Padahal untuk mencapai visi itu, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tinggal kita mengolahnya, tinggal kita memaksimalkan. Dan aku yakin kalau Bapak Ibu punya visi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pasti Bapak Ibu akan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekitar Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga, dari visi itu, visi membuat kita kuat. Jadi orang yang punya visi itu akan menjadi orang yang kuat, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Contohnya tadi saya bilang tentang seorang pelari maraton, Bapak Ibu. Seorang pelari maraton, saya dulu juga sering menjadi pelari maraton, cuma kekurangan saya tidak pernah menjadi juara gitu. Itu aja. Pelari saya sering ikut perlombaan, sering, cuma jadi juara nggak pernah, gitu aja. Tapi saya lari, itu waktu lari maraton 10 km itu capek Bapak Ibu, letih. Padahal waktu capek, letih, haus, di kiri kanan jalan itu banyak orang yang jualan bakso, ada yang jualan mie goreng, ada yang jualan cendol, ada yang tukang pijat, yang ngurut, ada di situ sekitar. Tetapi orang yang punya visi, saya punya visi. Apa visi saya dalam berlari itu? Yaitu garis finish. Saya tidak berhenti minum dawet dulu atau minum cendol, enggak. Perut saya lapar-lapar, saya tidak akan makan bakso dulu, enggak. Saya akan berlari terus. Saya mengabaikan semua yang ada di kiri kananku. Demikian juga kalau kita pelajari di firman Tuhan, lihat Yusuf. Yusuf punya visi, dia punya mimpi yang besar. Apa visi mimpinya? Dia seorang pemimpin. Dia mengatakan, aku seorang pemimpin. Apakah Yusuf nggak ada tantangan? Banyak tantangannya. Apa mereka terpengaruh dengan tantangan? Tidak, Bapak Ibu. Di rumah saja ada tantangan yang saudara-saudaranya membenci dia. Apakah Yusuf juga ikut-ikut membenci dia? Tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dari mana buktinya dia mengasihi saudaranya yang membenci? Dia mengantar makanan kepada saudaranya.
Kemudian Yusuf dibuang, dan singkat cerita, bukankah dia dijual sampai ke rumah Potifar? Di rumah Potifar apakah tidak ada tantangan? Ada. Di situ ada tante girang, Bapak Ibu. Istri Potifar itu, saya bilang tante girang. Kenapa? Asal lihat Yusuf dia girang terus. Firman Tuhan mengatakan Yusuf itu tiap-tiap hari digoda. Yusuf, tiap hari. Dan Yusuf tidak tergoda. Tapi yang jadi masalah sekarang, orang yang gak punya visi belum digoda sudah tergoda. Ini yang jadi masalah. Tapi orang yang punya visi, dia tidak akan tergoda dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan tiap-tiap rintangan dianggap itu adalah satu alat untuk mencapai kemaksimalannya. Jadi dia tidak menganggap rintangan itu adalah berkat, menganggap semuanya itu adalah ujian. Dia bisa kuat. Kenapa? Karena dia punya visi. Dan kalau kita lihat di orang-orang yang punya visi, Bapak Ibu, luar biasa. Dia kuat, dia kokoh, karena visi membuat kita kuat. Visi yang keempat, yang dari visi, kalau kita punya visi Allah, yaitu dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, bahwa visi itu menyadarkan kita bahwa dalam hidup kita pentingnya Tuhan. Jadi visi menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa lakukan apa-apa. Visi itu membuat kita menjadi benar-benar kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan kita gak bisa melakukan apapun. Tapi orang yang gak punya visi, dia akan merasa dirinya hebat. Dia akan merasa dirinya kuat. Dia akan merasa dirinya gak perlu yang lain. Dia merasa dirinya Superman. Tetapi orang-orang yang punya visi, orang-orang itu akan membutuhkan Tuhan. Dia sadar, oh kemampuan saya di sini. Saya butuh support dari Tuhan. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Berintim dengan Tuhan. Punya komunikasi dengan Tuhan yang erat. Karena waktu Bapak Ibu dan saya punya komunikasi yang kuat dengan Tuhan, komunikasi yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menaruh visi yang besar kepada kita. Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Siapapun Anda, jangan Anda mau dibatasi dengan lingkungan Anda. Jangan mau dibatasi dengan situasi Anda. Jangan mau dibatasi dengan finansial Anda. Jangan mau dibatasi dengan keluarga Anda. Waktu Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah sudah menaruh harapan yang besar kepada kita. Untuk apa? Menjadi penguasa. Untuk menaklukkan kita, bukan untuk dikuasai oleh dunia ini. Kita bukan dikuasai oleh dosa, bukan dikuasai oleh perkara-perkara dunia ini. Tidak, kitalah penguasanya. Kita adalah penguasa, kita yang mengatur ini semuanya. Tapi kalau kita nggak punya visi, ini sangat berbahaya. Saya pernah membaca satu artikel dikatakan, orang yang tidak punya visi atau orang yang tidak punya mimpi, dia wajib membayar. Wah, kan ngeri ya. Orang yang nggak punya visi wajib membayar. Tapi kalau punya visi besar, mimpi besar, tidak bayar. Sekarang menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara semua, apakah Anda punya visi? Apakah Anda punya mimpi yang besar? Untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda. Saya tiap-tiap hari Bapak Ibu, kalau anak saya mau berangkat sekolah, kalau saya ada di rumah, anak saya selalu minta didoakan, minta saya tumpangi tangan. Kalau belum saya tumpangin tangan, dia tidak akan berangkat sekolah Bapak Ibu. Tiap saya tumpangi tangan, saya katakan tentang hal-hal yang besar. Saya turunkan berkat Abraham, Ishak, Yakub sama dia Bapak Ibu. Saya katakan kamu akan menguasai dunia. Kamu bukan orang-orang yang ditaklukkan, kamu adalah penakluk. Kamu penguasa karena dari sananya. Jadi jangan Bapak Ibu nanti kalau ada orang yang punya visi besar, punya mimpi besar, Bapak Ibu ketawakan. Tidak. Kalau Anda melecehkan, sama dengan kamu melecehkan Tuhan. Suatu hari saya waktu punya visi, saya cerita sama teman-teman saya bilang, janganlah punya mimpi yang terlalu besar, janganlah punya visi terlalu besar, janganlah ini, janganlah itu, janganlah muluk-muluk. Saya bilang jangan salahkan saya, salahkan Tuhan.
Karena yang menaruh visi di dalam pikiranku, dalam hatiku, itu Tuhan, bukan kemauanku. Dan saya tahu firman Tuhan sejak dari sononya, dari sananya itu, Tuhan memang sudah mempersiapkan itu. Tuhan sudah merancang diriku untuk sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan, ayo jaga komunikasimu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menaruh mimpi yang besar. Tuhan akan menaruh visi yang besar dalam hidupmu untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Mungkin Anda sekarang masih di perkara yang kecil. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Setia dalam perkara-perkara yang mungkin dianggap orang sepele. Setia dulu, Tuhan akan mempercayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan nanti kita benar-benar bisa maksimal potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Bahkan kita bisa mengerahkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk menunjang visi kita, untuk menyelesaikan visi-visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu, ayo sekali lagi saya ajak kepada Bapak Ibu, jangan tinggalkan komunikasi. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Adam mulai dia jatuh dalam dosa karena Adam mulai tidak komunikasi dengan Tuhan. Komunikasinya jelek. Adam dan Hawa lebih banyak komunikasi dengan ular. Sehingga visi ular itulah yang masuk dalam diri Adam dan Hawa. Mimpi Adam dan Hawa itu mimpi dari setan. Kalau visi kita bersekutu dengan Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan menaruh visinya Tuhan. Visi itu kalau kita pelajari firman Tuhan, kita adalah penguasa. Kita adalah penakluk karena Tuhan memerintahkan kita sesuatu yang besar. Jadi punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menaruh visi yang besar dalam diri kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan nanti di berikutnya saya akan menerangkan tentang dua hal lagi, yaitu tentang hidup dalam rancangan Tuhan supaya benar-benar dalam hidup kita maksimal bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Halo Holy dimanapun Anda berada, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Haleluya. God bless you.